Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Ya, mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk melihat renungan kita pagi hari ini. Judulnya adalah Tekad Hidup di 2025. Ya, saya harap Bapak betul-betul memang memiliki satu tekad untuk di tahun 2025 ini, tekad untuk berubah sesuatu yang baru supaya kita bisa mendapatkan hal-hal baru, ya, karena memang tantangan kita berbeda sekali di tahun 2025 ini. Selain itu, kita rindu kita malah mendapatkan hal yang lebih besar, terobosan baru di tahun 2025. Itu sebabnya ya saya banyak berbicara mengenai bagaimana strategi untuk tahun 2025 atau sikap hati kita tahun 2025, motivasi kita, dan saya berbicara sekarang mengenai tekad kita di tahun 2025. Tujuannya adalah supaya kita betul-betul melakukan satu perubahan, melakukan tindakan kita, hidup kita tahun 2025 tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Nah, mari kita lihat ini berdasarkan Kolose 3 ayat 23 24. Ini Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudaraku, ini adalah nasihat Rasul Paulus karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Dan kita bekerja untuk Tuhan. Ya, kita ini melayani Tuhan. Nah, oleh karenanya Rasul Paulus menasehati apa yang harus menjadi tekad kita. Nah, saya catat di sini ada 3 yang harus kita menjadi tekad kita di tahun 2025 ini, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mengapa penting? Supaya kita boleh mendapatkan apa yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa untuk kita, tetapi apakah kita siap atau tidak? Bagaimana kita menyiapkan diri kita, menyiapkan kompetensi kita, kapasitas kita, supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan rindukan untuk kita dapatkan, ya. Nah, ada 3 hal. Yang pertama adalah tadi disampaikan dalam ayat itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Jadi tekad yang pertama adalah lakukanlah yang terbaik sepenuh hati. Ya, baik dalam keluarga, karir, pekerjaan, usaha, ya, sekolah bagi yang sekolah masih, ya, dan atau pelayanan. Saudaraku, kita harus melakukan yang terbaik. Do your best, katanya. Segala sesuatu untuk melakukan yang terbaik ini adalah segala sesuatu harus dilandasi oleh kasih. Alkitab katakan, ya, apapun yang kita perbuat harus kita landasi dengan kasih. Ya, harus kita dasari dengan dedikasi dan kesungguhan yang berasal dari iman kepada Tuhan. Bukan setengah-setengah hati, bukan karena tugas, bukan karena asal jadi kita kerjakan, tetapi betul-betul kita lakukan yang terbaik dengan dasar kasih, dedikasi, kesungguhan karena iman. Nah, ini karena beriman kepada Tuhan. Galatia 2:20 itu, Tuhan
ada dalam hidup kita, dan karena iman di sana, ya, kita mengerjakan pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi mari kita bertekad di tahun 2025 ini berbuat sesuatu yang jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini yang pertama, tekad yang pertama, supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Ya. Nah, yang kedua adalah lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Atau tadi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi tujuannya, motivasinya adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena memang kemuliaan hanya milik Tuhan, bukan untuk kita. Ya. Banyak orang memang mengerjakan adalah untuk kepujian manusia, kepujian diri sendiri. Tetapi mari kita melakukan, bertekad, semuanya kita kerjakan supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Ini adalah cara kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadanya. Roma 12 ayat 1 berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita persembahkan semuanya, hidup kita, apapun yang kita kerjakan ini, bagi kemuliaan Tuhan. Itulah sebenarnya ibadah yang sejati itu. Bukan soal uangnya, bukan soal berapa besar persembahan kita, tapi hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Itu artinya semuanya. Nah, harus dilakukan tentu dengan sikap hati yang tulus untuk semuanya, untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi apapun juga yang kamu lakukan, 1 Korintus 10:31, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ya. Ini tekad kita yang kedua, supaya kita berkenan kepada Tuhan, mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Tahun 2025 ada terobosan baru. Ya. Terlebih kita sudah buat satu orang melayani, menjangkau 1 jiwa dalam 1 tahun ini. Jangan tunggu 1 tahun, tunggu 1 tahun, oh masih ada 11 bulan lagi, 10 bulan lagi, tetapi langsung start strong. Mestinya bulan ini saya harus menyampaikan Injil minimal kepada 1 orang, gitu ya, supaya dia saya bisa bawa kepada Tuhan. Yang ketiga, tekad yang ketiga adalah firman Tuhan tadi ayatnya berkata, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, jadi harapkan upah dari Tuhan. Ya. Jadi harapkan sesuatu dari Tuhan. Bila Tuhan menjadi Tuhan kita, kita dapat upah dari Tuhan. Ini ingat, kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang kita muliakan, kita adalah hambanya, ya pasti kita menerima upah dari Tuhan dan percaya janji Tuhan. Janji Tuhan adalah menabur pasti menuai. Mari kita kerjakan yang terbaik, kita tujukan semuanya kepada Tuhan, maka kalau kita menabur, pasti kita menuai. Ya, Galatia 6 ayat 9 juga katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena tiba waktunya kita pasti menuai. Ya, jadi mari Bapak Ibu miliki tekad ini menjadi tekad kita selama tahun 2025 ini. Saya kerjakan yang terbaik, saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, saya percaya akan menerima janji Tuhan. Saya kerjakan untuk janji-janji Tuhan tergenapi
atas hidup saya. Itu yang menjadi tekad kita selama tahun 2025 ini. Mari Bapak Ibu miliki tekad ini baik dalam pelayananmu, dalam pekerjaan usaha atau studimu, dan satu lagi bagi keluargamu. Bagi apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kita kerjakan yang terbaik. Dan yang terbaik akan menjadi upah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.